Pria itu menegakkan sebuah pensil 2B di atas tempat sampah. Tak lama kemudian, pensil itu ditiup angin dan jatuh ke tanah. Kejadian ini, tanpa sengaja menarik perhatian seorang kakek yang sedang membaca koran di dekat situ. Saat sang kakek membungkuk hendak memungut pensil, seorang pemuda bersepeda tiba-tiba melintas. Dan semangka itu pun, tepat mengenai kaca depan sebuah mobil sport mewah yang sedang melaju. Suara klakson menggema. Dan di kejauhan, pria yang tadi meletakkan pensil, diam-diam menyaksikan seluruh efek domino yang telah ia rancang berjalan sempurna. Pensil pukul 4,53 gram itulah, yang menjadi penyebab awal dari semua kekacauan. Berat itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari 17 kali penajaman pensil, yang dilakukannya tepat di samping ranjang rumah sakit kekasihnya. Semuanya ia lakukan hanya untuk satu tujuan, membuat si anak orang kaya yang ada di mobil mewah itu, menerima hukuman yang pantas, sebagai balas dendam untuk kekasihnya, yang telah terbaring koma selama 5 tahun. 5 tahun lalu, mereka adalah pasangan yatim piatu yang saling mendukung, bersusah payah menabung demi membeli rumah pertama mereka. Saat hujan turun, mereka bermimpi membangun keluarga kecil yang hangat. Namun tiba-tiba, sebuah mobil sport menerobos lampu merah dan menabrak kekasihnya. Anak orang kaya dan kakaknya turun dari mobil. Alih-alih menolong, mereka malah melemparkan segepok uang dan menyuruhnya langsung ke krematorium. Karena terlambat ditangani, kekasihnya berubah menjadi vegetatif. Bahkan anak dalam kandungannya juga tak bisa diselamatkan. Tak hanya itu, agar tak terkena masalah hukum, anak orang kaya itu malah memfitnahnya membocorkan rahasia perusahaan, membuatnya dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Selama di dalam sel, ia hanya punya satu pikiran, balas dendam. Dengan bantuan buku dan pengetahuan, ia berhasil menemukan yang disebut rumus takdir, yaitu dengan mengubah urutan kejadian tertentu di waktu dan tempat spesifik. Ia bisa membuat kecelakaan yang tampak seperti kebetulan, namun semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu bebas dari penjara, hal pertama yang ia lakukan adalah mengunjungi kekasihnya. Melihat wajah pucat kekasihnya yang masih bernapas lewat alat bantu, ia memegang tangan kekasihnya, lalu mulai mengasah pensil dan menimbangnya berulang kali, hingga pada pensil ke-28. Timbangan menunjukkan tepat pukul 4,53 gram. Itulah berat yang ia butuhkan. Setelah itu, ia pergi ke persimpangan yang sudah lama ia hitung, menegakkan pensil di atas tong sampah, menunggu angin yang ia perkirakan datang tepat waktu, dan sebagaimana rencananya, pensil itu jatuh. Lalu semua kejadian beruntun pun terjadi, tapi membuat anak orang kaya masuk rumah sakit belum cukup. Hari berikutnya, ia menyamar sebagai dokter dan masuk rumah sakit. Saat berpapasan dengan dokter sungguhan, ia mencuri kartu akses. Begitu masuk ke ruang rawat, ia membuka masker. Anak orang kaya itu langsung mengenalinya dan ketakutan. Namun pria itu hanya tersenyum, lalu diam-diam merusak selang oksigennya, sambil berjanji, segera kakaknya juga akan menyusul. Dalam perjalanan pulang, ia langsung menelusuri informasi tentang sang kakak. Melihat layar penuh dengan berita skandal, ia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Keesokan paginya jam 9.30, dengan jas rapi, ia memperhatikan wanita itu memasuki perusahaan sesuai prediksinya. Ia meneleponnya, mengaku sebagai petugas investigasi kecelakaan dan mengajaknya bertemu. Sang wanita yang cemas akan kondisi adiknya langsung setuju. Namun ia tak tahu, pria itu juga menyamar sebagai asistennya dan memerintahkan bagian kebersihan membersihkan kaca kantor sang wanita. Yang tak ia duga, wanita itu langsung mengenalinya. Karena bayangan kekasih pria itu yang tergeletak di ranjang rumah sakit masih membekas di ingatannya. Ia tahu pria itu datang untuk balas dendam, lalu langsung menyerang duluan, mengaku bahwa kekasih pria itu sebenarnya bisa diselamatkan, tapi dialah yang menyuruh dokter menghentikan perawatan. Saat itulah, pria itu sadar bahwa biang keladinya adalah wanita ini. Melihat pria itu makin marah, wanita itu diam-diam menyentuh laci di sisi kiri.